Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah atas setiap keadaan yang kita lewati, baik keadaan yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Fanashkurullaha ala kulli hal. Kita syukur kepada Allah pada setiap keadaan. Semoga syukur kita menjadi sebab tambahnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Materinya Syama'il Rasulullah. Kita sampai ke hadis yang 203. Hadis Imam Baghawi. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati. Kata Aisyah, demi Allah saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu kamarku. Wal habasya yal'abuna bil hirab. Dan orang-orang Habasyah, ya, yakni anak-anak dari Habasyah itu, yal'abuna bil hirab, dia main panah fil masjid, di masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi, dan Rasul menutupi aku dengan selendangnya. Selendang itu yang ditaruh-taruhin namanya selendang. Kita nyebutnya syal itulah. Nah, itu bisa ditaruh di pundak, bisa taruh di kepala jadi imam. Li'anzura ila la'ibihim baina udunihi wa atikihi, agar saya bisa melihat permainan mereka lewat celah antara telinganya dan pundaknya. Tsumma yaqumu min ajli, kemudian ia berdiri karena aku, yakni untuk menutupiku, hatta akunu analladhi ansarif, sampai saya yang duluan pergi. Faqduru qadral jariyah, maka berikanlah keleluasaan atau kira-kiralah dengan anak-anak al-hadithatus sin, yang masih belia, al-harisati al-hadithatis sin al-harisati al-lahwi, yang lagi senang-senangnya main. Ya, ini satu angle dari kehidupan Rasulullah. Diceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sengaja berdiri untuk membuat Aisyah nyaman melihat anak-anak Habasyah main di masjid, main panah atau main pedang-pedangan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja berdiri agar Aisyah bisa melihat permainan mereka lewat celah antara telinga dan pundaknya. Rasul menutupi Aisyah dengan selendangnya atau dengan ridaknya, ya, atau serbannya, yang terjemahan selendang kalau di sini dia serban itu. Rasul sengaja berdiri dan tetap berdiri, akhirnya Aisyah keluar terlebih dahulu atau pergi terlebih dahulu. Dan ada pesan di sini bahwa untuk anak-anak yang suka main itu dikasihlah perkiraan, yakni keleluasaan, kelonggaran pada batasnya, karena mereka masih belia dan lagi suka-sukanya main. Ini pelajaran yang cukup bervariasi di hadis ini.
Yang pertama, betapa perlu membangun sebuah kegiatan-kegiatan kecil. Nah, terkadang kalau di strategi namanya gimmick-gimmick kecil, atau kegiatan-kegiatan kecil yang menandakan hubungan yang harmonis antara pasangan. Kan itu terasa indah ya. Sengaja seorang suami terus tidak ada kepentingannya, sengaja supaya istrinya bisa melihat sesuatu. Ya kalau diterjemahkan sekarang ya sengaja nganterin ke pasar, sengaja nganterin ke mall, sengaja nganterin ke arisan, sengaja nganterin, terserah. Itu memang khusus melayani kebutuhan istri. Sampai ada satu cerita kecil ya. Istri bisa marah besar gara-gara seorang istri itu tidak pernah diperlakukan khusus. Misalnya gini, Mas, anterin aku ke pasar dong. Ntar aja ya, siang sekalian, Bapak ada rapat. Ya udah, kali-kali gitu. Terus, Mas, anterin aku dong, ada arisan. Jam berapa? Jam 3. Berangkatnya jam 2. Bisa nggak berangkat jam 1? Karena sekalian deh aku nanti ke kantor. Nanti pulangnya aku jemput. Kata dia, nggak usah. Betul ya kira-kira. Kenapa sih nggak kasih perhatian aku khusus? Selalu harus ditebengkan sama urusanmu. Emang aku nggak penting? Ya nggak kira-kira. Sih biasanya nih masih muda-muda, udah tua sih bisa udahlah, udah tua udah terlanjur aja dah gitu. Terus bapak-bapak gini mah ya udah sedap pendapatnya. Mau gimana lagi kan? Mau minta cerai udah anaknya udah banyak. Mau kawin lagi juga nggak laku, ya udahlah terima aja nasib gitu. Tapi pada dasarnya seorang wanita itu ingin dapat perhatian khusus, bahkan tidak melibatkan anak, nggak melibatkan kepentinganmu. Ternyata pembicaraan di kalangan para parenter ini kita dapati dasarnya di tindakan Nabi SAW. Nabi sengaja khusus berdiri nutupin Aisyah supaya Aisyah bisa melihat permainan di masjid. Karena Aisyah kan pasti malu kalau ngelongok. Rasul sengaja melakukan itu. Padahal kalau kita adu size pekerjaan, tanggung jawab, kesibukan, ya kita nggak ada bandingannya lah. Urusan kita SRT jaga gak ada. Posisi kita, Rasul kan Masya Allah. Jadi, tapi itu masih ada satu momen penting yang dibangun bersama istrinya. Yang menarik istrinya bukan satu. Lah ente istri satu aja nggak punya momen penting. Makanya nggak bisa double, ya udah potongannya satu aja. Betul ya? Ini kan berarti istri satu kan berarti satu-satunya kan. Kalau dia marah, lo nggak punya istri. Abis ntar, aku marah baru tahu lo, kata istrinya. Lo juga nggak akan ada yang mau pelit kayak gitu. Ya udah kabur dia ke rumah orang tuanya, nangis-nangis. Jadi ada momen penting yang namanya momen spesial. Dan kalau di parenting, bukan parenting ya, di kerumah tanggaan, bahkan sampai ketika anak-anak sudah besar, itu tetap dianjurkan pasangan itu punya momen sendiri. Tidak selamanya bersama anaknya. Sengaja. Dan Rasul punya momen itu. Yang hari-hari kan Rasul itu punya kebiasaan setiap sore kan mengunjungi istrinya satu-satu. Dan qaddarullah, Rasul itu kan anaknya hanya dari Khadijah. Terus dari Maria Kiptia. Selebihnya nggak ada. Ya emang akhirnya tidak ada yang repotin di situ. Nah, momen ini itu untuk menjaga hubungan yang baik yang dulu pernah membara di awal pernikahan. Namanya al-wud,
atau al-mawaddah yang oleh Islam itu ditempatkan sebagai salah satu kondisi yang harus dijaga. Islam itu menempatkan mawaddah sebagai kondisi yang harus dijaga, bukan dituhankan kayak orang sekarang. Tapi juga bukan dinafikan kayak orang yang terlalu soleh. Soleh kalau terlalu juga nggak bagus. Sehingga rumah tangga tidak ada cinta, adanya cuman perjuangan. Itu nggak bagus juga. Menimpa banyak aktivis dakwah. Pernah suatu ketika saya ceramah di Bandung, yang nikah itu ustadz, yang nikah ustadzah. Pas saya ceramah, saya terangkan bagaimana selayaknya seorang laki-laki, termasuk para dai, tetap harus membangun cinta itu tumpah ruah di kalangan, di tengah kehidupan berumah tangga. Dasarnya hadis Rasulullah, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikailah yang banyak anaknya. Ini bukan janda banyak anak ya. Nikailah yang subur. Dilempar dari jauh jadi anak. Al-wadud yang besar cintanya. Karena wanita itu kalau besar cintanya, mampu mengcover seluruh persoalan rumah tangga. Saking besarnya cinta. Dan wanita yang besar cintanya itu akan menjadi dasar pembentukan karakter anak-anak. Karena dia dibangun dari kecil berdasarkan cinta yang berlimpah. Bukan didasarkan pada kebencian dan amarah. Karena kalau anak tumbuh dari kebencian dan amarah, anak ini langsung menjadi buruk karakternya. Aku kan ngelihat kau nih nak ya, lihat papamu yang nyakiti mama terus tuh. Sial loh. Itu anak kalau dari kecil dikatain gitu, udah nggak tumbuh. Tapi anak ini tumbuh dari cinta. Karena wanita ini sangat bersyukur punya anak dari suaminya. Kalau aku ngelihat kamu, mak, aku tuh ngelihat ayahmu. Meskipun ayahmu sekarang nggak ada, karena dia di tengah laut sekarang. Itu aku seneng. Kau itu persis ayahmu. Dulu ayahmu tuh mati-matian untuk dapetin mama. Seneng tuh wanita yang begitu. Dulu perang sama 100 preman, tahu nggak? Dulu padahal kakekmu itu nak, galaknya tak terkira. Tapi papamu itu berani. Dan akhirnya benar, papamu orang baik sekali. Dan seterusnya. Cinta, nah itu oleh Rasulullah dijadiin dasar sifat wanita yang harus kau nikahi. Besar cintanya. Dan cinta ini harus ditumbuh kembangkan seiring dengan rumah tangga yang terus berjalan. Maka Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kau tenang di sampingnya, tenang kepadanya. Terus wa ja'ala bainakum, dan Allah buat untuk kalian, di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Ini harus tumbuh. Dan itu kita dapati Rasulullah berikan contoh yang luar biasa. Meskipun lagu Aisyah itu agak sedikit, beberapa poinnya, riwayatnya dipertanyakan sahihnya, tapi sebagiannya menggambarkan betapa indah kehidupan rumah tangga Rasul. Memang yang paling banyak bercerita Aisyah, karena Aisyah kan yang paling manja. Nah, sehingga suasana itu bahkan kalau antum perhatikan sampai wafatnya Rasulullah, itu suasana mawaddah itu masih berjalan. Dan itu salah satu ciri khasnya Islam. Islam itu tidak hanya menjadikan sumber ibadah dari tindakan transenden, tindakan yang bersifat ukhrawi. Tapi Islam itu bisa mendapatkan nilai ibadah dari tindakan profan, duniawi, seperti hubungan sama pasangan,
seperti makan, kerja, bisnis, itu bisa jadi ibadah dan berpahala. Itu uniknya Islam. Gitu. Ketika di akhir masa Rasulullah itu, akhirnya Rasul bertanya, ila aina ana godan, aina ana godan. Saya besok di mana? Di sana. Aina ana godan. Akhirnya para istrinya kumpul sepakat untuk mengizinkan Rasulullah pindah ke tempat Aisyah. Tapi sebuah riwayat menunjukkan Rasul yang minta izin. Ya apapun dari sini atau dari sini sama aja. Intinya Rasul akhirnya pindah, semoga tidak salah, dari rumah Maimunah ke Aisyah. Dan Rasul sudah dibopong, yakni sudah tidak bisa berjalan sendiri. Sudah dipapah bukan dibopong. Dipapah oleh Ali dan Fadl. Sampai ke rumah Aisyah. Sekitar 1 minggu lah di Aisyah. Nah di Senin duha itu Rasulullah meletakkan badannya di dada Rasulullah, baina atikihi, yakni di area sini, yakni di area ya dada ini ya, di bawah tengkoknya. Dan kemudian Aisyah mendengarkan seluruh proses wafatnya Nabi yang indah itu. Dan disitulah terjadi dialog yang luar biasa. Ketika Rasul sudah panasnya meninggi itu, tapi ini agak sebelumnya. Kemudian Aisyah berdoa, Allahumma rabbin nas edhibil ba'as. Kata Rasulullah, hadza lidzak. Ini untuk kemarin. Doa untuk minta sembuh sudah tidak diperkenankan. Karena sampai kemudian pagi itu Rasulullah memanggil Fatimah, Abu Bakar datang pagi, Abdurrahman datang, atau Fatimah datang, Hasan Husain datang. Waktunya duluan Abu Bakar. Pas ada Abdurrahman, Rasulullah kemudian mengisyaratkan minta siwak. Pas lagi ada Fatimah dibisiki oleh Rasulullah di kanannya dia menangis dan di kirinya dia tersenyum. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Fatimah, kenapa kau nangis? Kata Fatimah, aku tidak akan memberitahumu rahasia Rasulullah SAW. Karena bisikan yang pertama itu kata Rasulullah, inna abaka yamutu fi hadal wajah. Abahmu akan meninggal di sakit sekarang ini. Ya nangislah. Anaknya, putri kesayangannya dikasih tahu. Terus dibisiki lagi. Fatimah belah kiri, anti awwalu ahli lihaqon bi. Engkau adalah keluargaku yang pertama kali nyusul aku. Nah, seneng lah. Jadi seumur Fatimah waktu dibisiki Rasul itu 20-an sekitar. Jadi masih muda ya, aku kalau umur persis saya nggak hafal karena nggak ceritakan nih hadis. Tapi waktu beliau meninggal itu masih belum, karena Hasan Husain masih kecil. Nah, logikanya belum tua. Itu menganggap kematian bukan ancaman. Karena Fatimah tersenyum ketika dikasih tahu, engkau pertama kali yang nyusul saya. Senenglah bersama Rasul di sana. Loh kok nggak di dunia? Mereka lebih memilih akhirat. Nah itu bedanya gitu. Kembali ya, momen penting itu akhirnya Rasulullah SAW tetap di dalam pangkuan Aisyah. Kemudian setelah mereka pergi semua, Jibril datang. Jibril datang bersama malaikat Israel, malaikat maut, dan minta izin, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, inna rabbaka yaraka wa alaikas salam, inna ma'i malakal maut.
yuridu ayyasta'dhinuk. Ini Jibril itu datang dengan minta izin, ya Rasulullah, salam dari Allah. Saya bersamaku ada malaikat Israel, malaikat kematian. Ia minta izin untuk masuk. Maka Rasul mengizinkan. Jadi mau masuk saja minta izin. Nah, kalau kita masuk pakai izin nggak? Masuk aja ya. Emang lu siapa gitu. Dan malaikat Israel itu datang tidak sendiri, dibawa oleh kepala malaikat Jibril yang selalu mendampingi Rasulullah. Jadi nggak datang duluan, nggak berani. Izin dulu, setelah diizinkan oleh Rasulullah, baru malaikat Israel berani bicara, ya Rasulullah, innallaha qad ba'athani wa qad amarani ayyukhayyiruk baina an ta'isha fid dunya au an ta'ud au an tarja ila rafiqil a'la. Ya Rasulullah, Allah mengutusku dan memerintahkanku untuk memberimu pilihan di antara engkau tetap hidup di sini atau kau ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ila rafiqil a'la. Nah, Aisyah itu dengar jawaban ini. Lah kan di pangkuannya kan, ila rafiqil a'la. Saya milih pulang kepada Allah. Coba kalau Bapak dikasih pilihan mau kemana? Pak, lo mau pulang nggak mati sekarang, nggak mati kapan? Ntar aja ya, gitu paling ya. Nah, kita mah suka di mari, bodoh. Begitu denger jawaban ini, nah itu yang saya ingin. Momen ini loh luar biasa. Kata Aisyah masih tetap cemburu. Wallahi ma yakhtaruna, wallahi ma yakhtaruna. Ya demi Allah, Rasul sudah nggak memilih kami lagi. Tidak milih kami lagi. Ia memilih pulang. Paham ya? Jadi Aisyah itu menggunakan istilahnya itu loh. Gimana hubungan dia dengan Rasulullah. Di detik itu dia masih ingin dipilih oleh Rasulullah. Tapi Rasul memilih pulang kepada Allah Subhanahu. Setelah sudah tahu, udah proses kemudian Israel ke arah kepala. Kemudian tidak lama kemudian beratlah kata Rasul, beratlah kepala Rasulullah di dadaku dan tangannya terjatuh. Kemudian Aisyah langsung mengatakan, mata Rasulullah. Orang nggak percaya, tapi Aisyah mengatakan mata Rasulullah. Akhirnya dia keluar, mungkin tentu Rasul kemudian ditempatkan, kemudian dia membuka satir, kemudian teriak dari menyampaikan ke sahabat yang sudah menunggu berhari-hari di masjid, mata Rasulullah. Umar dengar nggak bisa terima. Tapi Aisyah sudah mengatakan mata Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar masuk, kemudian dan mengakui Rasul wafat. Aisyah lebih tahu karena prosesnya kan dijalani kan. Jibril datang, Israel datang, dikasih pilihan. Umar kan nggak tahu kisah ini, yang tahu Aisyah. Makanya Abu Bakar orang pertama kali yang bisa menyaksikan kematian setelah Aisyah. Saya ingin sampai ke momen tadi. Di momen-momen yang dimana orang bahkan tidak lagi teringat dengan pasangan, Rasul masih dalam kondisi yang sangat baik dengan pasangannya. Padahal ia khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan mursalin. Hai para suami, sesoleh apapun Anda, apalagi kalau nggak soleh, hubungan dengan pasangan itu adalah tindakan agama. Semakin penuh cinta dan kasih sayang, semakin baik. Tentu tidak boleh bertentangan mahabbahnya dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilahnya itu, kalau dengan pasangan itu mawaddah, bukan mahabbah. Kalau mahabbah itu yang sifatnya spiritual. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kalau kepada sesama, bahasa Arabnya mawaddah. Cuman di pecinta-pecinta ini pakai istilah mahabbah. Biasa mensucikan cintanya.
tidak menggunakan mawaddah. Makanya lahir lagu Habaitak. Tuh. Habaitak itu yang Arab. Dipikir itu lagu spiritual, itu lagu cinta. Karena Arab ditaruh di masjid pakai rebana. Jadilah kecelakaan. Banyak lagu-lagu cinta di Mesir di mana itu akhirnya menjadi lagu rebana. Ya itulah bodohnya nggak tahu bahasa Arab. Lahir generasi baru yang mencintai lahir generasi baru yang membenci orang Arab. Makanya jangan ekstrim tak. Dulu orang-orang yang membenci Arab itu dulu ada orang yang kalau ada koran Arab dianggap Quran. Ada Arab dan itu Quran. Sekarang berbalik membenci. Makanya ngapa-ngapain itu jangan lebay. Paham ya? Jadi yang lagi pelajaran pertama dari hadis ini, baik sekali seorang suami punya momen khusus spesial untuk istrinya. Sengaja melakukan sesuatu untuk istrinya, bukan sekalian. Nah, kata sekalian itu yang paling dibenci sama para istri. Sejak dulu, Mas, kamu itu nggak pernah khusus untuk saya. Pasar sekalian, main sama temennya. Kenapa sih orang-orang itu dikhususkan? Kalau saya udah nggak ada artinya toh. Nah gitu. Akhirnya dia pontang-panting menurunkan badan, tetap aja. Emang suaminya cuek? Siapa suruh nikah sama orang mesin? Betul ya? Enggak. Kata para wanita, jangan nikah sama orang mesin. Duitnya doang yang banyak, tapi badannya kayak batu. Tapi kata istri yang suaminya itu orang sosial, terutama orang bahasa, jangan nikah sama orang bahasa, romantis doang, nggak ada duitnya. Jadilah orang MIPA yang biasanya kerjanya lebih bagus daripada orang sosial ya, tapi yang romantis itu. Yang kita dapati baginda Nabi luar biasa. Itu yang pertama ya, itu hadis pertama. Makanya kalau ngaji Syama'il itu harus ada ustadznya. Ya kalau enggak yang baca begitu aja. Dan syarahnya ini ya kita dapati dari berbagai macam literatur. Makanya saya berharap kalau saya ceramah ini nanti dibukukan karena memang begitu metode saya. Diambilkan dari berbagai macam jadilah materi. Kalau antum cari ustadz itu semua tadi dari mana? Ya dari mana aja. Dan akhirnya menjadi materi yang luar biasa. Yang kedua dari hadis ini kita dapati ya yang gampang-gampang dulu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin sebagai bentuk takrir Rasulullah bahwa masjid boleh dipakai main. Dasarnya ini di depan Rasulullah terjadi. Ya, ini terjadi bukan Rasul nggak ada, Rasul di situ mempersilakan istrinya melihat. Itu sudah takrir yang nyata, masjid boleh dijadiin tempat main. Setuju? Enggak. Setuju. Kalau masjid nggak bisa jadi tempat main, anak-anak mainnya di gereja. Main di mana kalau nggak main di masjid? Yang punya area luas siapa? Masjid. Atau pasar. Kau pilih, anakmu main di pasar atau main di masjid? Begitu masjid nggak boleh dipakein main, maka anak-anak mainnya di pasar. Kita kehilangan generasi kan sekarang karena konsep masjid terlalu berlebihan dalam memaknai kesuciannya. Itu lebay. Padahal udah dinyatakan sama Rasulullah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untukku tanah ini sebagai masjid dan suci. Jadi yang suci itu seluruh area tanah ini itu masjid dan suci bagi kaum muslimin. Konteksnya bisa dijadiin tempat ibadah. Selama tidak ada dosa di dalam permainan dan selama
tidak ada fitnah dalam permainan, maka permainan itu boleh di masjid. Tentu bagi yang pantas main. Siapa dia? Hadis yang potongan bawah tadi, faqduru qadral jariyah. Artinya untuk anak-anak ya udahlah diperkirakan. Ya kalau laki-laki ya bukan ki main jemput ki ya gitu. Ya kalau laki-laki ya ngobrol. Boleh? Boleh. Gitu. Jadi makanya supaya areanya bagus, itu ada tradisi yang bagus. Masjid itu memang harus belah dua. Ini sudah beneran tuh. Jadi ada area tengah, itu yang supaya bagi yang mau ibadah khusyuk, terus area yang tadi area-area yang agak longgar, ya anak-anak main di situ, bapak ngobrol di situ, boleh, boleh. Dasarnya, lah ini saya pernah ditelepon salah satu ibu-ibu yang sangat sekali perhatian sama sunnah, bagus saking perhatiannya. Itu kan masjid saya dulu di komplek itu, waktu awal-awal sebelum ada membuat masjid yang kedua, itu kan masjidnya satu, ya tempat itulah sebagai area apa saja. Gitu. Ya anak TK ya di situ, anak PAUD ya di situ. Ya, TK ada kelas, tapi kalau untuk pas lagi ngapa-ngapain ya di situ itu. Ditelepon dah, Ustadz, masjid Ustadz tuh kok jadi anak-anak pada nyanyi di situ. Gitu. Kata saya nggak apa-apa Bu. Ya itu kan nggak boleh Ustadz. Bu, dia telanjang aja nggak dosa. Repot amat tuh. Baru diem. Lah kalau ada anak-anak bocah umur 3 tahun telanjang dosa nggak? Enggak, terus yang belum balik. Udah biarin aja. Toh masih anak. Nah gak apa-apa. Begitu nanti sudah mulai gede nggak boleh sudah. Nah, kan ada batas hukumnya. Kasih perkiraan. Faqduru qadral jariyah. Nah, saya ingin pesankan, dan masjid jadikanlah sebagai pusat kegiatan, bukan menjadi pusat ibadah. Digeser menjadi pusat kegiatan. Dan sudah mulai bagus antum-antum di sini. Tapi yang belum, remaja belum ke sini. Daripada mereka ngafe di kafe, buatlah kafe di situ tuh. Lo pada ngafe di mari deh, kasih kopi gratis. Lo main handphone kasih wifi di sini, kasih. Kalau adzan sholat nggak? Sholat. Karena anak-anak nggak nyaman di masjid, akhirnya nyari nyaman yang punya keleluasaan. Serius, ini bab tentang pilihan-pilihan strategi. Tapi saya memandang bahwa menjadikan masjid sebagai terlalu sakral itu merugikan dakwah. Kalau mau supaya nanti nggak bertengkar sama orang fikih, ya kan orang fikih itu, maka masjid harus punya 3 area. Yang pertama area dalam, nih, ini area yang biasanya sangat dipertahankan orang-orang tua dulu, karena fikih Syafi'i emang ketat, nggak apa-apa. Ya, ini tempat ibadah. Biasanya kalau masjid di tanah Jawa itu sudah ditutup rapi. Ada kuncinya. Yang kedua area depan nih, beranda. Itu tempat siapa aja. Terus area lapangan, itu masjid masih lapangan itu. Siapa? Tuh yang main bola, yang main kasti, yang di situ itu area masjid. Itikaf boleh di situ. Kalau mereka main ngomong, "Tong, lo main di masjid, nggak boleh ada maksiat. Maksiat keluar lo ke sono." Nah, tapi kan main dia. Jadi akhirnya mainnya di masjid, ngopi di masjid, semua di masjid, gampang nggak ngarahnya ke ngaji? Gampang. Saya masih ingat awal-awal pulang dari Madinah, itu anak males datang ke masjid. Bukan kompleks saya sekarang, masih dulu sebelum saya nikah. Mana caranya? Aku akhirnya lobby, orang masjid, mau nggak lo biayai bikin lapangan basket? Yang bikin masjid, jadi masjid leluasa menguasai lapangan itu. Bener, dikasih biaya basket. Anak-anak basketan. Basket di area masjid, dekat masjid situ. Disitulah remaja mau deket ke masjid. Lewat basket. Remaja suruh datang, suruh ngaji, nggak ada yang mau lah. Apa nggak doyan. Survei tentang perilaku remaja sampai hari ini belum pernah ada remaja milenial yang hobinya ngaji, ora ono.
Apa itu? Kalau kata orang Depok tempat saya namanya ora bisa. Antum kalau ngerti bahasa orang Depok, oh dahsyat. Ora bisa itu adalah di kampung saya, kan kompleks saya di Depok Maharaja. Itu aslinya namanya Kampung Kupu. Dia punya khas namanya bahasa ora bisa. Ora bisa. Jadi kalau antum inginkan anak milenial ngaji, ya nggak ada. Ora iso. Dia sukanya 4. Sampai sekarang surveinya belum berubah. Yang pertama, musik. Kedua, olahraga. Ketiga, film. Keempat, bisnis. Nah ini harus piawe nih. Kalau musik fikihnya rumit. Nah fikihnya rumit. Lo bikin kelompok musik di masjid, digebukin sama orang kok. Tapi lo masih bisa. Masalah film, kasih film-film yang keren, masih bisa. Dia suka olahraga, bisa. Secara fikih masih oke. Terakhir bisnis, bisa nggak bisnis? Bisnis. Jadi maksudnya terkadang kalau ada data di pengetahuan sama agama, kita nggak harus kepanasan. Kok suka musik? Lah kan nggak harus dipakai, kan masih ada yang kedua, gitu. Atau kita menggunakan prosedur musik yang syar'i, musik syar'i. Ya pokoknya yang tidak melanggar agama dan nanti secara fikih masih oke. Kan bisa dijadiin prosedurnya. Insya Allah bisa ngumpul tuh bocah. Tapi kalau antum ingin ngaji, ya nggak ada. Nah kalau ada ketemu anak milenial ngaji, itu berarti sudah super beruntung. Tapi average tidak akan melampaui 20% dari populasi. Bener nggak? Sekarang yang ngaji remaja di mari, 20% populasi atau di atasnya? Nggak nyampe. Segitu aja. Nah nanti kalau kita ingin lebih dari 20, nah itu harus ada yang gitu-gitu. Itu pun juga harus ada proses yang alami. Tapi kalau prosesnya, ini mah pasti jebak ini. Bapak-bapak nih, masa bapak-bapak deketin remaja suruh main? Pasti suruh ngaji. Jangan mau, gitu. Ini bocah Twitter nih, bocah-bocah sekarang. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Saking cerdasnya puyeng kita ngadepin pertanyaannya. Saya punya anak remaja 3 SMP, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi emang itu anak kita mau diapain lagi? Masa dikecek? Aku bilang nih, kalau ada yang baik, kamu dikecek aja mbahmu. Jadi harus alami, dekat mereka itu harus alami. Karena mereka paling gak suka namanya modus-modus itu. Anak remaja itu paling gak suka dimodusin. Lo modus ya? Jadi harus alami banget. Jadi kita harus punya anak remaja yang gayanya seperti mereka, terus gak sok-sok baik, tapi dia jadi contoh baik. Caranya gitu. Saya pernah bilang sama anak XL. Jadi gini, jadi ini ada anak rohis kebetulan dari mereka, gabung nih. Dari situlah kita suruh dakwah ke sesama mereka. Aku nanyain dulu gini, bener nggak sih kalau orang seusiamu tuh, yang milenial baru kampus itu, paling nggak suka diajak bener gitu? Iya. Yuk sholat yuk, nggak suka. Ngaji lo, nggak suka. Tapi suka nggak? Kalau lo baik, suka. Jadi lo harus jadi orang baik di tengah mereka. Kalau sholat, bro, sorry ya, gue sholat. Itu disukai. Tapi daripada, bro, sholat yuk, nggak suka tuh. Nanti mereka itu ngamatin. Oh, lo karirnya bagus ya? Itu karena lo rajin sholat ya? Ya kali. Kalau ngomong, iya, itu nggak mau dia. Itu berarti sudah ngejas. Jadi berikan anak milenial itu ngambil keputusan. Jangan kau bimbing untuk memutuskan. Tengkar kita. Itulah saya tengkar sama anak saya itu. Kelamaan gini, nggak bisa. Astagfirullah. Jadi harus sabar tuh ngurusin bocah anak sekarang itu. Panjang sampai dia mutusin perkara. Bisa dibimbing, tapi lama. Saking kritisnya.
Begitu disuruh gini, lo karirnya bagus karena sholat ya? Iya, makanya lo sholat. Ketahuan modus berarti lo. Gitu. Jadi kali gitu. Kemarin sih aku pernah dengar, tahu tuh bener apa salah. Gitu. Jadi selalu biar dia yang memutuskan. Dengar tuh, katanya kalau sholat tuh lo tenang. Lo kan pusing kan sama cewek lo ya? Iya sih. Ya kali, lo coba aja. Tapi kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Nah, ternyata bahasa itu yang diterima. Aku klarifikasi betul sama bocah. Bocah ini kebetulan memang agak keren banget, ganteng, otomatis famous. Kalau dia nongkrong di kafe itu, banyak orang deket sama dia. Ganteng jadiin daya tarik untuk berdakwah. Oh, nggak gitu ya. Kan orang nggak bisa nolak orang ganteng kan? Dan itu nggak usah diiriin. Lu ganteng, gua nggak, ya nggak usah iri. Biarin aja dia ganteng. Makanya Rasul dulu semua ganteng. Karena itu sesuatu yang menarik. Dan macam-macam lah. Ada beberapa gimmick-gimmick kecil. Itu anak. Nah, kalau anak milenial yang karakternya begitu, kita dekati dakwah dengan cara generasi kita nih. Generasi X ya. Atau kolonial jadinya. Karena suka menjajah. Karena kita dijajah sama sebelumnya. Ya, ora bisa. Nah, mohon di sini kalau saya mau langsung konkret ya ngaji ini, antum pilih remaja milenial tuh 18 sampai 21 yang keren. Yang keren. Keren itu sekolahnya keren. Sekolah-sekolah bagus, karirnya keren. Terus orangnya soleh tapi nggak gurui. Nah, itu kena ke mereka. Jadi diam-diam untuk anak milenial itu ngamatin. Kakak itu ini ya, dulu sekolahnya di SMA itu ya. Iya. Sekarang dari mana? Kemarin ke luar negeri. Sekarang kerjanya di mana? Di situ. Oh, gitu. Soleh ya dia? Iya sih, soleh. Oh. Terus dia suka traktir kita loh. Masa ngaji nggak bayar? Itu anak-anak gitu. Kan disuruh ngaji. Itu orangnya keren, Bi. Masa ngaji nggak bayar? Kita dikasih kue banyak. Oh, baik dia ya. Nah, dia lama-lama respect. Udah kena. Tapi kalau disuruh, jangan pernah nyuruh anak milenial. Tengkar gitu. Nah, ini Rasul sudah memberikan contoh. Padahal Rasul itu 15 abad yang lalu. Gimana memperlakukan bocah-bocah itu. Nah, setiap masa bocah punya rumusannya. Ikuti. Ya, itu yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau secara umum ya, bahwa al-haditsatus sin nomor 3, anak di usia belia itu diakui oleh sunnah, karena ini pernyataan Aisyah di depan Rasulullah, berarti takrir sebagai yang lagi semangat-semangatnya untuk main. Itu nanti berarti kita perlu memahami parenting, ada usia main, ya biasanya itu 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14, 21. Ya kalau menggunakan perkembangan yang di psikologi modern itu 6, 15, 15, 18. Kalau nggak salah gitu, saya secara angka mungkin agak kurang. Tapi kalau di dalam parenting, pola parenting yang dasarnya agama, 7, 7, 14, 14, 21. 7 itu main, full main. Nah yang sekarang nih, yang kita hadapi. Yang al-harisatu alallahu, lagi seneng-senengnya main. So, biarin puas dia main. 7 sampai 14 sudah mulai, 14 ke atas sudah dewasa. Kita jangan sampai membuat anak kita terlambat dewasa, karena kita rugi. Dan dewasa itu usia balik, bukan 21, tamat S1. Kenapa? Karena Allah yang maha menciptakan itu, yang paling tahu tentang hambanya, menempatkan bocah umur 14 atau 15
Kalau dia salah, sudah diadab pakai neraka. Betul? Kalau dia salah, diadab neraka. Kalau dia benar, dikasih surga. Dia orang yang sudah bertanggung jawab atas keputusannya. Kitalah yang membuat dia bocai. Umur 14 nggak berani ngambil keputusan. Kita yang membuat anak kita terlambat dewasa. Saya pernah ketemu salah satu ahli pendidikan, dia mengatakan kita itu rugi per satu anak itu 10 tahun. Rugi generasi itu 10 tahun. Karena anak kita rata-rata baru dewasa, bukan dewasa lah, baru berani ngambil keputusan umur 25, bukan 21. Umur 25. Jadi dia S1 tamat, kerja beberapa waktu, baru ngambil keputusan. 25. Padahal aslinya keputusan diambil di usia 15. Balik 15. Atau 14. Karena Ibnu Umar memutuskan diri ikut perang usia 14. Itu orang seperti itu nggak perlu lapor ke orang tuanya. Udah dia berat memutuskan sendiri. Kitalah yang membuat anak kita tambah bocah. Jadi masa bocahnya itu lama. Lebih geli lagi, udah mimpin perusahaan, udah mimpin wilayah, udah mimpin negara, masih bocah. Nah, cirinya apa? Gak bertanggung jawab. Itu bocah namanya. Ini namanya salah didik. Bocah ini bahaya. Karena ciri utama bocah itu tidak bertanggung jawab. Dan Bu Eli Risman maksudnya, pemilik Buah Hati, orang yang selalu mengeluhkan tentang tingkat tanggung jawab generasi sekarang. Dan itu berawal dari tingkat tanggung jawab di generasi sebelum. Tidak ada negara maju jika anggota masyarakatnya tidak bertanggung jawab. Dan kita dapati, saya tidak punya data ilmiahnya, tapi Indonesia termasuk tingkat tanggung jawabnya rendah. Bukti konkretnya, tidak ada yang tanggung jawab terhadap peralatan sosial. Zaman dulu ada telepon umum itu, rata-rata rusak. Kalau masyarakat tanggung jawab, tidak rusak dia. Kenapa kalau milik umum malah rusak? Karena tidak ada tanggung jawab, responsibility. Kenapa kalau ada kaca itu selalu dicoret-coret? Kaca di pertigaan yang kanan sama kiri itu hampir tidak ada yang bersih, betul ya? Karena tanggung jawabnya kurang. Bisa turun ke bawah itu. Pengasuhannya kurang dan macam-macam. Nah, ini kami ulangi lagi. Di pengasuhan ini ada masa Islam memberikan ruang namanya faqduru qadral jariyah al-hadithati asin al-harisati alallahu. Berikan satu perkiraan kepada bocah-bocah ini yang masih belia, yang lagi semangat-semangatnya main. Nah, jadi kalau kita tahu ini waktu main, ini waktu apa, semoga nanti waktu tua tidak ingin main-main. Dan saya suka bercanda, orang tua sekarang yang masih suka main-main ini, yang tidak tanggung jawab, yang ngurus perkaranya sambil main-main, jangan-jangan dulu nggak pernah main oleh maknya. Nah, gitu kira-kira. Tanya sama maknya, lo dulu ngajarnya gimana? Iya Tom, dulu tidak pernah aku boleh izinkan main. Aku suruh terus bajak di sawah, misalnya gitu. Nah, sehingga akhirnya banyak orang dewasa itu maunya masih main. Nah, makanya anak kita kalau 7 ke bawah biarin aja, udah sak main-main. Dan saya perhatikan juga, kita kadang itu masih, ya, saya lihat anak masyayikh di Saudi, itu namanya 7 ke bawah dibiarkan sak puas-puasnya. Bahkan hijabnya nggak dihijabin, dibiarin aja. Kita kan kecil udah dihijabin tuh ya, 2 tahun udah hijabin. Nah,
Anaknya masyayikh di Saudi, biarin aja. Main, namanya maghrib main, biarin. 7 tahun, masuk sini. Kau 7 tahun sudah. Mulai itu, diajar Quran, dia. Ada benernya. Ya, tapi juga ada benernya yang ntar kalau udah kebablasan gimana? Akhirnya ketakutan. Tapi harus diakui. Kalau masa kecilnya itu kurang main, gede bener, main-main. Itu terasa di keluarga-keluarga santri. Yang ketat dari kecil, itu terasa. Begitu dia ke kota, main betul. Karena terlalu ketat waktu kecil. Jadi banyak yang akhirnya, mohon maaf, yang agak aneh itu saya suka. Ini pasti waktu kecil nggak bahagia. Bilangin. Lu bahagia aja deh sekarang, nggak usah aneh-aneh yang nyebrang-nyebrang ke sana. Kan itu nggak jauh, itu lingkungan nggak jauh dari saya. Anak-anak pondok. Kan kecilnya kuotatnya tak terkira kan kalau anak-anak pondok. Udah harus bangun subuh, harus qiyamul dari kecil. Baju harus nggak boleh peci sepanjang hayat, nggak boleh buka peci. Harus lengan panjang dari kecil, nggak boleh lengan pendek. Nggak boleh pakai kaos. Nggak boleh pakai kaos. Kaos itu bukan pakaiannya santri. Kayak gini begitu ke kota langsung bedal kayak jaran, tau nggak? Kayak kuda. Saking nggak pernah main. Nah, jadi benar di agama itu harus ada keleluasaan bagi anak yang 3 pelajaran penting di hadis ini luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi di konteks rumah tangga, terus memberikan contoh yang luar biasa. Di konteks masjid ada rumusan, konteks pengasuhan ada rumusan. Pokoknya waktu sudah jam 6.04. Kita akhiri saja. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Saya usulkan antum semua ikut nanti kelas parenting di Formulati Institute dibuka pada Ramadan. Itu ada hampir 4 bulan materinya itu. 4 bulan ya Pak Agung? 4 bulan atau 5 bulan. Pokoknya ada mulai dari rumah tangga sampai pengasuhan. Di dalam salah satu materi di kelas di angkatan pertama yang sudah selesai bulan Sya'ban kemarin, itu ada satu hal yang menarik di pengasuhan. Bahwa di prinsip pengasuhan, Anda mengasuh anakmu dengan dirimu, bukan dengan perkataan. Diri kita itulah yang ngasuh anak kita. Jadi siapa kita, itulah anak kita. Kalau dengan bahasa lain, kita adalah kaca dari anak kita. Kita butek, ya dia butek. Kita bening, ya dia bening. Seluruh tindakan anak kita itu adalah duplikat dari tindakan orang tua. Dan bahkan termasuk suasana batin saat anak itu dikandung. Itu real, itu ilmiah. Maknya dulu ngayap, anaknya suka ngayap. Maknya kok suka arisan pas hamil, arisan tuh kerjaan tuh bocah. Tapi kalau anaknya orang tuanya suka baca, Mas. Jadi kalau ditanya, berapa kontribusi? Oh, besar sekali. Cuma saya nggak punya data berapa persen. Tapi besar sekali. Karena kondisi kesolehan orang tua itu berpengaruh langsung dan besar terhadap anak. Makanya salah satu pertanyaannya, lah kalau udah terlanjur bapaknya nggak soleh gimana? Makanya bapaknya harus menghentikan, saya suka menyebut namanya kutukan ketidaksolehan. Jangan sampai kena kutukan. Caranya orang tuanya bertaubat dan menyatakan pertaubatannya ke anak-anaknya. Bukan menjustifikasi. Jangan gini ngomongnya. Nah, kamu harus jadi orang soleh. Jangan kayak papa. Papa udah terlanjur, salah nenekmu. Itu ngeros tuh. Nanti anak ini akan ngomong ke anaknya lagi, cucumu. Kamu jangan kayak papa. Kamu jadi orang soleh. Ya. Itu salah kakekmu dulu. Yang dikarenakan neneknya dulu. Apa? Tapi berkata lagi nih, papa seperti yang sudah kau saksikan. Kurang baik. Ya. Baca Quran aja baru belajar. Sholat juga baru belajar. Tapi insya Allah, papa berkomitmen akan mengejar ketertinggalan. Dan sejak hari ini,
saya pastikan, insya Allah, papa hanya bisnis yang halal. Yang haram sudah papa tinggalkan. Itu sudah masa lalu, jangan ditengok, ditutup. Dan ke depan, kau harus jadi orang soleh. Jadi, kita buat komitmen namanya. Kalau enggak, nurun. Apalagi kita ngejustifikasi. Ya sebenarnya sih papa sih enggak, ya itu salah nenekmu. Ya kan? Nah kalau kayak gitu, ngejustifikasi. Kita namanya mengakui kesalahan. Termasuk juga sama kalau yang punya nilai jelek. Serius tuh. Kalau kita punya nilai jelek, terus ngomong ke anak nilai tinggi, dengan prosedur yang agak maksa, dibalikin. Cari di rapotmu. Ya ternyata mama 7 ya. Ya harus saya akui, dulu mamamu memang malas. Nilainya ya segitunya itu. Tapi untuk kamu sekarang tinggi nilainya. Diakui aja. Jangan justifikasi. Dulu itu nggak ada buku, nak. Ya nggak ada buku ya maklum lah. Kalau kayak gitu enggak. Nurun tuh langsung. Nurun. Jadi kontribusinya besar. Allah alam. Ya, kalau kisah yang saya dapati dan insya Allah itu sahih tentang proses kematiannya itu seperti tadi. Kalau ada malaikat tidak sanggup, jangan-jangan itu cuman bumbu dari sang pencerita. Karena pernyataan nggak sanggup itu nggak muncul sebenarnya. Tapi yang ada bahwa malaikat Jibril yang membawa malaikat Israel. Kemudian malaikat Jibril minta izin ke Rasulullah. Kemudian malaikat Israel minta izin. Nah, kemudian setelah diizinkan baru berani. Dan setelah itu prosesnya bahkan dinyatakan Rasul di salah satu proses kematian Nabi mengatakan innalil mauti lasakarat. Gitu karena kalimat terakhirnya la ilaha illa anta gitu. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Itu juga ada riwayat tentang itu kalimat terakhirnya Rasulullah. Jadi kalau ada ungkapan malaikat tidak berani, karena itu harus ada dasarnya. Saya tidak mendapatkannya. Tapi situasinya memang penuh penghormatan bahwa Israel tidak serta-merta berani masuk. Nunggu Jibril dulu. Dan pada waktu masuk pun izin dulu dan ngasih pilihan. Yang ngasih pilihan itu malaikat mautnya, bukan malaikat Jibrilnya. Allah alam bisa. Nah itu enggak, karena itu enggak, riwayat itu enggak. Karena Fatimah udah pulang dulu sebelum Jibril datang. Jadi yang datang di pagi hari itu pertama Abu Bakar, kemudian Abdurrahman, kemudian Fatimah, kemudian Hasan Husain. Terus mereka keluar semua sepi, rumah tinggal berdua. Itu waktu duha. Jadi kan pagi setelah Rasul sudah tidak lagi bisa keluar subuh itu, Abu Bakar akhirnya masuk pagi hari itu. Nah setelah sudah agak duha, nah maka udah kosong tuh tinggal berdua. Rasul sama Aisyah, Jibril datang. Gitu. Jadi pas kematiannya itu nggak ada siapa-siapa. Allah ya sudah atur lah. Sudah atur, pokoknya Fatimah sama Husain keluar, punya keinginan, Rasul berdua sama Aisyah, disitulah Jibril berdialog sama Rasulullah SAW. Jadi, bukan Fatimah di samping, Fatimah udah keluar dari tempatnya Aisyah. Nggak di sampingnya. Tentu kalau antum tahu kan rumah Fatimah kan dekatnya Aisyah situ ya. Kan nomor 5 dari Aisyah. Aisyah pertama, terus siapa? Terus Fatimah itu nomor 5. Rumahnya itu. Deretan gitu kan rumah Rasul. Rumah Rasul itu kayak rumah petakan gitu kalau antum lihat. 4x7, kalau dimeterin kali sekarang itu 4x7. Jadi rumah paling sunnah itu rumah petakan. Serius. 4x7 kan? Dipetakan kan 4x7 kan? Sekitar kalau dimeterin itu 4x7 atau 4x7,5 kira-kira rumah Rasul. Allah alam bisa. Ya nanti kalau ingin menyalahkan dhaif tidaknya, kasihkan ke saya hadisnya yang berbahasa Arab. Kalau gini kan, setiap riwayat itu kan ada penghukumannya. Kalau ini kan hanya maknanya. Kasih aja ke tagnya, nanti saya akan berikan jawaban. Tidak bisa ngasih penetapan hadis pakai terjemahannya, nggak bisa. Harus pakai tag Arabnya. Kita akan tag itu riwayat siapa,
Nah, tapi kalau khawatir, kalau bumbu nggak terbayang pakai logika, Mas, bagaimana mungkin seorang Fatimah menolak keputusan itu? Nggak mungkin. Ada Rasulullah padahal nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi seorang Fatimah yang mulia menolak qada qadarnya Rasulullah Allah. Toh dia sudah dikasih tahu, inna abaka yamutu fi hadzal wajah. Abahmu meninggal di sakit sekarang. Terus menolak, gimana caranya? Cuman ada nada penyesalan itu bukan di situ. Jangan-jangan si penceritanya belibet. Yakni waktu Rasulullah ditutupi tanah. Itu iya. Jadi pada waktu sudah selesai, kemudian akhirnya Umar sudah bisa dilerai oleh para sahabat. Kemudian para sahabat mengambil keputusan tentang pengganti Rasulullah. Sudah putus, nih tenang. Sudah ada khalifah, Rasul dikebumikan. Nah, waktu ngebumikan itu, itulah Fatimah teriak. Gitu. Kaifa tibtum qulubukum. Apa ya ungkapannya? Gimana? Artinya gini. Gimana kau itu bisa nyaman hati kalian mentaburi Rasulullah dengan tanah? Gitu. Jadi ditutup pakai tanah kan? Kaifa taba anfusukum ahadtum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biturab. Gimana kau ini bisa nyaman mentaburi jasad Rasulullah dengan tanah? Tapi nggak ada satu pun sahabat berani jawab. Semua juga gimana caranya? Termasuk yang menarik itu kisah gimana tentang pakaian Rasulullah. Itu sahih. Karena mereka belum ketemu apakah, kata para sahabat, apakah kita akan buka pakaian Nabi sebagaimana kita memandikan orang mayit di antara kami? Nah, di tengah kepusingan itu, Ali radhiyallahu anhu ngantuk. Di tengah itu Ali ngantuk. Pas ngantuk itulah dapatkan panduan dari Rasulullah SAW untuk tidak dibuka pakaian. Kemudian dinyatakan kepada para sahabat, kemudian disepakati. Jadi dasarnya ijma, jadi atas mimpinya Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Cukup kali ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.